Jika aku menelpon 911 di waktu yang tepat, tenaga kesehatan mungkin bisa menyelamatkanku sebelum aku mati. Itu adalah harapanku. Namun, aku hanya asal memencet nomor tujuan, terutama saat aku mulai merasakan sesak nafas. Aku tidak ingin mati. Aku hanya perlu menelpon mereka. Hanya itu yang aku pikirkan. Dan mungkin ini adalah rencana yang bodoh. Aku patut berhati-hati terhadap ini. Charlotte tidak akan memaafkanku jika aku mati seperti ini. Tetap terjaga dan tetap ada rencana. Sebelum aku berbicara pada diriku sendiri tentang hal tersebut, aku menelpon nomor dan memberikan alamatku pada operator dan memberitahu operator apa yang harus dia lakukan. Setelah menutup teleponnya, aku menarik nafas dalam-dalam dan mengatur semuanya. Menaruh tas di atas kepalaku dan melilitkannya di leherku. Mungkin ini cara terbaikku dibanding aku harus memotong tanganku dan menunggu ambulan datang. Ini tidak akan sesakit itu. Seperti terlelap dalam tidur, dan itu yang aku tahu. Perlahan mataku terpejam, semakin gelap dan gelap. Sedikit demi sedikit pula kesadaranku hilang. Yang aku ingat adalah sensasi jatuh dan terasa kepalaku terbentur kursi. Aku berharap aku belum mati. Namun aku berpikir kembali. Bagaimana jika setelah kematian hanya ruang hampa dan tidak ada apa-apa lagi di sana? Atau memangkah ini akhir dari kehidupan? Seketika sebuah cahaya datang, sedikit demi sedikit cahaya itu semakin terang dengan pintu di tengahnya. Perlahan kubuka pintu tersebut. Halo Jack. Seorang lelaki menyambutku. Dia lebih tua dengan style 50-an dan rambut abu-abu diikuti dengan kumisnya. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Jack, aku tahu dirimu. Bahkan kenapa kau ada di sini, aku sudah tahu pasti kenapa. Dia menjadikan jarinya. Charlotte dan Leslie hadir di hadapanku. Charlotte, Leslie! Pria ini menghentikanku dan berkata, saat ini mereka tidak bisa mendengarmu. Siapa kau? Apa maumu? Kau bisa panggil aku sebagai malaikat pelindungmu. Ya, meskipun tugas kami hanyalah memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan tempat ini adalah museum sebelum orang-orang pergi ke surga. Kontrak ini terjalin saat manusia lahir dan bagiannya satu untuk satu manusia. Namun sekarang karena kelebihan populasi diganti menjadi satu malaikat, satu keluarga sekarang. Itu tidak menjelaskan apa yang kau lakukan pada keluargaku. Semakin lama orang di sini, arwah mereka akan kami serap dengan perlahan. Lalu apa yang kau lakukan setelah menyerapnya? Dia memainkan lidah di sekitar bibirnya seperti orang yang lapar. Kami menghancurkannya. Kalian manusia memerlukan udara, makanan, dan air untuk hidup. Kami butuh jiwa manusia. Untuk Charlotte dan Leslie, aku sudah mencicipinya sedikit, dan sebenarnya kurang sopan, namun itu untuk kebaikan mereka. Amarahku tak bisa terbendung. Aku mencoba memukulnya, namun aku hanya menembus tubuhnya, bagaikan memukul hantu dalam film. Usaha yang bagus, Jack. Aku semakin emosi. Kenapa kau mengatakan ini? Jujur, ini sangat simpel. Jiwa-jiwa manusia saat ini sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun mereka mati dengan cepat, kami harus menunggunya dan rasanya akan menjadi hambar. Jadi, aku menginginkannya cepat-cepat. Kenapa kalian tidak memakannya langsung? Orang-orang sepertimu yang tubuhnya masih utuh, namun sudah meninggal, masih ada kemungkinan untuk diselamatkan di dunia nyata. Sedangkan keluargamu tubuhnya sudah hancur karena insiden itu. Lalu kenapa kau harus menyerahkannya padamu? Lalu ia melihat ke Charlotte dan Leslie dengan senyumannya. Lalu yang ini apa namanya? Cemilan mungkin? Aku melihat Charlotte dan Leslie. Mereka sudah seperti mayat hidup. Matanya yang selalu terbuka dengan kulitnya yang pucat. Mereka sudah tidak bisa diselamatkan, Jack. Atas kejadian mobil yang kau kendarai, mereka jadi ada di sini. Aku memalingkan pandanganku. Lalu air mata mulai mengalir ke daguku. Maafkan aku. Seharusnya. Bagaimana kalau kita membuat sebuah kesepakatan? Biarkan aku memakan jiwamu dan keluargamu akan tinggal di sini sedikit lama, mungkin 100 tahun, sampai akhirnya mereka dimakan. Tawaran yang menarik. Namun aku tidak bisa membiarkan mereka tersiksa, meskipun siksaannya harus menunggu 1 abad lamanya. Aku menolak.
Bisakah kau kembalikan tubuh mereka dan kembali hidup saja? Ia meletakkan tangannya ke dagunya seperti orang yang berpikir. Maaf, itu di luar kuasaku. Lalu bagaimana dengan 1000 tahun? Aku tidak bisa membiarkan seseorang mengambil jiwa keluargaku dan memangsanya. Aku ingin mereka hidup lagi. Kalau begitu, kita baru bisa sepakat. Dengar, meskipun jiwanya sempurna dan badannya kembali utuh, bukan berarti membangkitkan mereka adalah jalan yang terbaik. Dan itu juga di luar kuasaku. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau tak perlu percaya padaku, Jack. 1000 tahun adalah hal yang terbaik. Ayolah, Jack. Bisakah kau tak hiraukan keluargamu sesekali? Aku emosi, lalu mencoba memukulnya kembali. Namun hal yang sama terjadi. Aku menembus badannya. Ini tentang bertahan hidup, Jack. Aku tidak bisa berempati. Jiwa segar sepertimu bisa membuatku hidup 1000 tahun ke depan. Aku memalingkan tubuhku, tak ingin berhadapan dengannya. Setidaknya aku dapat menghambat prosesnya. Kau tahu, Jack? Aku menawarkan kesepakatan terakhir padamu. Selama kau dimakan, kau tidak akan merasakan sakit. Kau akan terbenam dalam ingatanmu. Mari, kutunjukkan contohnya. Ia menyentuh jidatku. Seketika ruangan kosong tersebut berubah menjadi di dalam mobilku. Aku berkendara mobil di sekitaran rumah, bersama Charlotte dan Leslie di belakang. Aku ingat saat ini malam Natal. Yang paling kusuka ketika Charlotte dan Leslie melihat para tetangga dan pohon-pohon Natal di sepanjang jalan. Mereka nampak tersenyum bahagia. Ini adalah salah satu favoritku. Kenapa kau ada di sini? Tenang saja, mereka tak akan mendengarku. Katakan kuncinya, Jack, dan aku bisa membuat ini seperti abad lamanya. Kenapa kau tak membiarkan mereka pergi saja? Lagi, itu bukan kuasaku, dan jiwa mereka sudah terkupas sedikit. Oh ya? Dan salah siapa itu? Coba ku ingat. Itu adalah salahmu. Salahmu pada malam itu membawa mobil tidak becus dan membunuh semuanya. Aku hanya mencoba bertahan hidup, dan manusia tidak akan memahami akan hal ini. Kami melihat satu sama lain dengan emosi. Dan saat perjalanan akan berakhir, ia menyentuh jidatku lagi. Kali ini kami berpindah ke rumah sakit hari di mana Leslie lahir. Indah ya? Menjijikkan, tapi indah. Leslie yang baru hadir dibedakan padaku. Dia menangis dan tangan manggilnya menjulur dadaku. Selamat, Jack. Aku memandang sang suster. Namun saat aku memandang kembali ke Leslie, dia telah tiada, menghilang, mengingatkanku pada kepergian mereka berdua. Sedangkan pria utusan surga ini duduk berbaring di tempat tidur Charlotte. Bagaimana, Jack? Selamatkan keluargaku, dan aku milikmu. Kau tahu berapa banyak orang yang mati dan menerima tawaran seperti ini? Kau membunuh dirimu dan mencoba menolong keluargamu, padahal tak ada yang bisa kau lakukan. Aku menolong mereka, dan ini simpel. Pastikan mereka aman, tak perlu selamanya, dan tak di sini, jauh di bumi, di mana tak ada makhluk sepertimu, entah bagaimana caranya, atau tidak ada kesepakatan. Oke, Jack, aku punya ide lebih bagus. Ia menaruh tangannya di jidatku, dan ia meneleport kami ke tempat yang familiar. Bahkan terlalu familiar untukku. Tidak mungkin. Di mobil ini, di saat dimana hari kami meninggal. Oh ya, Jack, tentu saja. Aku mencoba mengerem mobil, namun tubuhku tidak bisa kukendalikan. Ya, tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Tentu aku bisa. Sekarang diamlah, aku mencoba menikmati pertunjukannya. Kejadian yang menyeramkan terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan mobilku dan berbelok menabrak tiang listrik. Teriakan anakku terdengar sangat keras. Suara besi yang patah akibat bertubukan membuatku merinding, ditambah dengan keadaanku dengan leher patah. Leslie yang berlumuran darah, bahkan Charlotte dengan airbag yang tidak berfungsi membuatnya terlempar keluar jendela mobil. Dengan luka yang parah, tak bisa kubayangkan. Namun hal menyeramkan terus berlanjut, dengan kejadian yang serupa terjadi kembali. Ayolah, Jack, katakan ya, berikan aku jiwamu. Selamatkan keluargaku, dan kau dapatkan apa yang kau mau. Baiklah, jika itu yang kau pilih. Hal itu terus terjadi. Hilang kendali, tiang, teriakan, kematian. Hilang kendali, tiang, teriakan, kematian. Mungkin ini sudah 100 kali aku mengalami ini, dan mencoba memahami apa yang membuat aku hilang kendali atas mobilku. Aku melihat dengan jeli kejadiannya. Seseorang berdiri di tengah jalan, dan aku mencoba menghindarinya. Setelah kejadian itu berulang, aku mencoba fokus siapa yang di depan itu. Perlahan namun pasti, aku mulai mengenali orang itu. Pengulangan kejadian terjadi lagi.
Aku mulai bosan dengan ini. Mari kita akhiri semua ini dengan kau menyetujuinya. Kau yang berdiri di sana dan membuatku hilang kendali atas mobilku. Aku melihatnya gugup lewat kaca yang memperlihatkan kursi belakang. Seketika mobilku berhenti dan keluargaku menghilang. Apa yang terjadi? Seperti yang kukatakan, Jack. Ini soal bertahan hidup. Jika aku menunggu kalian lebih lama, aku takkan hidup dan akan segera menghilang. Aku melihatnya melihat keluar jendela, seperti orang yang kalah perang. Mereka menguasai selama ini. Sepertinya aku kehilangan akal untuk membuatmu lupa akan keluargamu dan merencanakan semuanya agar aku dapat hidup. Sekarang kau tahu dan mereka pun tahu. Aku harus menghadapinya. Tak lama lagi. Seketika cahaya mengenai dirinya, mengubah menjadi debu dan debu itu berjatuhan. Setelah itu seorang masuk mobil dan duduk di sampingku. Halo Jack, bagaimana kabarmu? Siapa kau? Salah satu yang ia sebut mereka. Ia sambil menunjuk debu yang di belakang. Apakah dia mati? Ya, mati semati apa yang kau bayangkan? Dengan pernyataannya, aku merasa aku berada di situasi yang berbahaya di level selanjutnya. Boleh aku bertanya, kenapa kau membunuhnya? Ya, seperti yang kau lihat, dia melanggar aturan suci. Memang betul kami memakan jiwa-jiwa manusia yang kami jaga. Namun seberapa lapar yang kami tanggung, kami tidak boleh mengingkari takdir alam. Seharusnya kau dan keluargamu hidup bahagia. Namun dia menyebabkan prematur dan menggeret anak dan istrimu, sehingga dia bisa makan. Sehingga ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tolong maafkan perbuatannya. Aku kembali marah. Maaf, istriku dan anakku mati karena sebuah kelalaianmu dalam mengurus anak buahmu. Simpan maafmu, aku tidak peduli dengan itu. Dia berubah menjadi sedikit dingin. Biasanya orang yang berada seperti itu kepadaku akan berakhir seperti dia. Lagi, dia menunjuk abu di belakang. Aku kembali merasa ketakutan berhadapan dengannya. Lalu ia tersenyum. Baiklah Jack, aku akan mengembalikan semua seperti semula. Dia meletakkan tangannya di kepalaku. Sekejap, kegelapan menyelimutiku, lalu disusul cahaya yang mendekat ke arahku. Aku terbangun di rumah sakit. Apakah dia mengembalikanku? Seorang suster yang lewat ruanganku untuk mengecek keadaan pasien terkejut melihatku. Berapa lama aku tak sadarkan diri? Suster menjawab 3 hari kurang lebih. 3 hari? Terasa lebih lama dari itu. Suster melanjutkan, aku memiliki tamu yang ia sangka istri dan anakku. Mendengar perkataan suster tersebut, aku yang terkujur lemas seketika bangun dari tempat tidur. Dan akhirnya mereka masuk ke ruanganku. Keluargaku kembali pada pelukanku. Tapi bagaimana? Apakah ini nyata? Apa yang terjadi? Charlotte menjawab, dialah yang mengembalikan kita semua. Seperti ini tidak pernah terjadi. Aku melihat mereka menangis. Menangis gembira, bukan menangis sedih. Aku bahagia karena dapat kembali dengan keluargaku. Memeluk mereka erat. Aku takkan membiarkan siapapun atau apapun mengambil mereka lagi.